Halo sobat semua, selamat datang di channel AB Official. Channel apa lu mau, gua ada. Pada kesempatan ini, aku akan menceritakan pengalamanku memodifikasi motor CBR 250R CBU. Motor sports pabrikan Thailand tahun 2011 ini mengusung mesin dengan kapasitas 250 cc 1 silinder. Alasan aku memodifikasi motor ini ada dua. Alasan pertama, karena tinggiku cuma 160 cm. Kalau naik motor ini dalam posisi diam, kaki jadinya harus jinjit. Alasan kedua, karena aku merasa ini motor mulai ketinggalan modelnya. Jadi pengen ganti tampilan dan dijadiin motor yang modelnya unik biar tak lekang oleh waktu. Proses inilah nanti yang akan aku ceritakan, detail pengerjaan, lama pengerjaan, dan rincian biaya. Penasaran? Ikuti terus video ini dan tonton sampai selesai. Motor ini aku modifikasi tahun 2020. Selama ini banyak pertanyaan tentang modifikasi motor ini yang pertanyaannya kebanyakan sama dan gak mungkin kalau aku jawab satu-satu. Jadi aku coba bikinin reviewnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena waktu itu nggak ada kepikiran buat dimasukin ke YouTube, jadinya pada saat pengerjaan nggak ada dokumentasi dalam bentuk video. Itu pun hanya ada beberapa foto sewaktu proses pengerjaan. Agar lebih mudah memahami foto dan video yang ditampilkan nanti, aku akan lebih utamakan ke narasi penjelasan dalam bentuk suara dan tulisan. Dengan budget yang pas-pasan, aku harus benar-benar putar otak biar bisa modifikasi yang murahnya pakai banget, namun hasilnya tetap terlihat mahal dan elegan alias keren. Jadi quotes-nya adalah, kalau mau modifikasi, kalau nggak banyak duitnya, banyakin mikirnya biar ngerjainnya murah dan hasilnya maksimal. Perbandingan before after. Di sini bisa dilihat perbandingan sebelum dan sesudah motor ini dimodifikasi. Tampilan motor sangat jauh berbeda. Dari tampilan sporty menjadi tampilan barunya yang lebih gahar. Tujuan modifikasi ini sangat jelas, karena aku ingin membuat tunggangan tampil beda dan sangat personal yang menggambarkan karakter pemilik. Dan agar tidak kehilangan identitas sebagai moda transportasi, motor ini dituntut nyaman digunakan sehari-hari. Pada prinsipnya, waktu itu aku ingin merubah total tampilan motor tapi tetap nyaman dipakai harian dan dengan harga yang sesuai kantong dan murah. Dan jangan lupa subscribe channelnya dan aktifkan tombol lonceng agar bisa mendapatkan info terbaru dari kami. Like dan bagikan videonya. Kalau ada koreksi, kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. And don't go anywhere, tonton terus, gas! Posisi berkendara. Sebelum masuk ke posisi berkendara, ada sedikit cerita untuk tampilan motor ini. Bisa dilihat kesan sports pada motor ini nyaris udah nggak ada lagi. Identitas CBR 250R pun hampir tidak terlihat lagi. Motor ini sudah terlihat berbeda dan unik. Kalau nggak lihat dari dekat, dipikir ini motor hasil dari modifikasi puluhan juta rupiah. Pada saat aku di jalan, aku merasa selalu jadi perhatian orang.
Apalagi kalau pas mampir, banyak yang deketin sambil nanyain tentang modifikasi motor ini. Bahkan pas berhenti di lampu merah pun ada aja yang nanya-nanya. Pernah kejadian yang paling lucu, ada motor yang ngejar dan berhentiin pas lagi jalan. Dikirain polisi yang mau nilang. Nggak taunya cuman orang yang penasaran. Katanya lihat tangkinya kayak CBR 250R. Jadi cuman mau mastiin tebakannya bener apa enggak kalau ini motor CBR 250R. Oke, masuk ke posisi berkendara. Di sini posisi berkendara yang ingin kita dapat adalah rasa nyaman dan rasa senang dalam berkendara, yaitu fun ride. Untuk mendapatkan fun ride dalam berkendara bisa dinilai dari beberapa hal. Pertama, posisi duduk. Posisi pinggul berada tepat di atas jok dan posisi duduk pas sekali di jok, sehingga posisi duduk cukup ideal membuat nyaman dalam berkendara. Kedua, posisi tangan, pundak, dan punggung. Posisi tangan tidak terlalu lurus dan tidak terlalu menekuk, jadi memberi efek lebih stabil serta meredam guncangan pada bahu saat melewati jalanan rusak. Pundak dan bahu tidak tegang dan tetap rileks karena tumpuan lebih banyak ke posisi di jok, jadi setelah perjalanan jauh tidak merasa pegal. Ketiga, letak dan posisi kaki. Letak kaki tetap di posisi sporty karena tidak ada perubahan pada posisi depan. Jadi posisi kaki dan paha bagian dalam tetap bisa menjepit ke jok atau tangki bensin agar lebih stabil saat berkendara. Posisi kaki juga jarang capek sehingga jarang menjulurkan kedua kaki saat berkendara. Dan yang paling penting, kakiku udah bisa napak dan gak jinjit lagi. Keempat, akselerasi dan pengereman. Pegangan untuk di tuas rem dan kopling nyaman. Pegangan handle pada grip dan gas juga nyaman. Karena posisi stang tidak berubah, jadi tetap lincah saat akselerasi dan pengereman. Pertama, tentukan model. Karena dari awal sudah niat modifikasi naked, untuk menentukan model yang diinginkan, aku cari referensi modifikasi naked yang basic mesin dan rangkanya sama dengan CBR 250R. Kalau menggunakan basic yang berbeda, jamin prosesnya lebih susah dan biayanya pasti lebih mahal. Setelah dapat beberapa referensi modifikasi untuk menentukan model, aku pakai konsep ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Pertama, amati, pelajari bagian-bagian partnya dan proses-proses pengerjaannya. Kedua, tiru, comot beberapa bagian yang ingin diikutin. Cari bahan yang sama, tapi yang harganya murah. Pilihlah yang modifikasinya tidak memakan banyak biaya. Ingat, semakin banyak yang dirubah, semakin tinggi biayanya. Ketiga, modifikasi. Kombinasikan hasil comotan dari beberapa bagian model yang ingin diikutin dan tambahin punya sendiri idenya. Setelah proses ATM tadi, aku sudah bisa tentukan model yang aku mau dan bahan yang aku perlukan. Dan itu sangat berpengaruh pada waktu proses desain nanti, karena dituntut punya imajinasi tinggi alias menghayal tingkat tinggi dalam membuatnya. Untuk tentukan model, lama pengerjaannya 1 hari, biayanya 0. Kedua, desain gambar. Untuk desain, di sini aku desain masih 2D menggunakan aplikasi CorelDRAW karena belum bisa pakai aplikasi 3D. Pertama, ambil desain CBR 250R, buat ukuran skala 1:1 atau ukuran real. Ini untuk memudahkan apapun yang nantinya dirubah atau diganti, ukuran dan bentuknya sama dengan ukuran aslinya, jadi tinggal plug and play. Kedua, kemudian aku desain bagian apa aja yang ingin dipertahankan. Mesin, motor ini walau menggunakan mesin 1 silinder, tetap terlihat besar kalau bajunya dibuka dan yang jelas gak malu-maluin. Bisa dilihat di basic mesin yang sama pada Honda Rebel 250, Honda CRF 250, dan Honda CB 250.
Rangka. Untuk rangka, CBR 250R memiliki bahan rangka baja dan pola berlian twin spar dengan struktur truss atau tralis yang punya kesan gagah. Stang. Model stang jepit triple clamp atau segitiga cukup nyaman digunakan. Kalau mau ganti atau modifikasi bisa menggunakan bracket riser, kemudian stangnya bisa menggunakan model flat bar. Speedometer sudah full digital dan modelnya juga unik. Velg depan model bintang dengan ukuran 2,75 in ring 17. Velg belakang model bintang dengan ukuran 4 in ring 17. Spakbor. Untuk spakbor depan cocok dengan konsep naked bike. Rem depan cakram hidrolik berdiameter 296 mm dengan piston ganda. Rem belakang cakram hidrolik berdiameter 220 mm dengan piston tunggal. Tangki, karena tangki masih bisa dimodif nantinya, apalagi nanti rangka tambahan akan menyesuaikan bentuk tangki yang ada. Bagian susahnya kalau mau ganti tangki harus mikirin fuel pump yang tertanam di dalam tangki, atau kalau pengen diakalin juga bikin aja nanti kondom tangkinya sesuai selera. Kalau ganti tangki saja pasti mahal karena harus custom. Aku cek sih belum ada orang yang jual tangki CBR 250R yang udah di custom. Swing arm karena tidak terlalu terlihat. Footstep, untuk footstep depan karena tidak merubah posisi duduk. Untuk footstep belakang karena hanya sedikit berubah posisi kaki pengempang setelah dimodifikasi. Shock depan, untuk suspensi shock depan menggunakan teleskopik ukuran 37 mm. Udah lumayan besar diameternya bawaan dari pabrik, tapi kalau tetap mau ganti yang murah dan agak gede dikit bisa pakai punya Bison. Kalau banyak duit ya pakai yang upside down, karena untuk model naked khusus bagian kaki semakin besar akan semakin kelihatan berotot. Shock belakang, untuk suspensi shock belakang CBR 250R menggunakan sistem peredam kejut tunggal dengan 5 langkah penyetelan dilengkapi dengan sistem fouling yang ringan dan kompak. Awalnya aku pertahankan mesin, rangka, tangki, shock depan belakang, ban depan belakang, swing arm, rem cakram, velg, filter udara, jok, dan lain-lain. Karena ini komponen-komponen utama dalam menentukan modifikasi awal. Nanti aku jelaskan detailnya di bagian rencana pengerjaan. Ketiga, tahap menurunkan shock belakang. Ini tahap yang sangat penting menurutku, karena di bagian shock belakang ini setelah diturunkan jadi tahu apakah shock harus diganti, di setel saja atau pasang lowering kit atau penurun shock. Terus apakah harus potong rangka dan harus buat rangka baru atau tetap mempertahankan rangka yang ada. Sedangkan kalau dipotong rangka, maka inilah yang akan membuat apapun yang dikerjakan selanjutnya jadi mahal. Keempat, kemudian mulai disimulasikan desain dari apa aja bagian yang ingin aku pertahankan dan apa yang akan diganti, ditambah atau dirubah. Di sini aku sudah mulai melakukan perubahan pada jok, spakbor belakang, ban, mudguard, lampu depan belakang, lampu sen, pelindung rangka tubular, engine guard, penutup-penutup dan variasi lain. Sesuaikan selera masing-masing aja. Coba plug and play part yang mau dibongkar pasang, karena dengan desain sesuai ukuran asli jadi ketahuan cocok atau enggaknya hasil dari modifikasi. Kelima, di bagian desain finishing ini rencana modifikasi model yang aku mau sudah fix, karena detailingnya sudah dapat, jadinya mudah dalam melakukan proses pengerjaan dan aku sudah bisa mulai melakukan pembelian bahan, modifikasi dan variasi. Di sini aku juga sudah bisa pastikan di bagian rangka tambahan ukuran dan bentuknya mengikuti rangka asal dan juga menyesuaikan dengan tangki dan jok. Untuk model, karena ambil comotan dari beberapa model naked di internet, aku namai naked bike aja karena konsepnya telanjang. Menurut sobat semua, jenis dan model modifikasi ini apa ya kira-kira? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Desain model, lama 1 hari, biaya 0. Ketiga, rencana pengerjaan.
Dalam menyusun rencana pengerjaan, ada bagian-bagian yang menurut aku mahal. Jadi, untuk bagian-bagian mahal tersebut, aku harus cari versi murahnya atau nggak usah diganti sekalian. Dari hasil finishing desain Model Naked Bike ini, agar bisa murah, aku putuskan aku melakukan 5 tahap pengerjaan. Dan untuk tempat pengerjaan tidak dilakukan di satu tempat. Pastinya, cari yang termurah biayanya. Tahap-tahap pengerjaan ini adalah: 1. Pengerjaan bagian besi. Aku hanya kasih gambar desain dan spesifikasinya. Pembelian aku serahkan ke tukang las. 2. Pengerjaan jok. Aku hanya kasih gambar desain dan mal alas jok hasil dari tukang las beserta spesifikasinya ke spesialis jok. 3. Pengerjaan cat. Ini hanya bawa motornya ke spesialis cat motor. 4. Pengerjaan pembelian part variasi. Hampir semua pembelian kulakukan melalui online di marketplace. Cara ngakalin ongkirnya, kemarin kebetulan ada teman dari Jakarta yang mau balik ke daerah. Jadi semua barang aku kirim ke teman tersebut. Terus dia bawain naik pesawat. Cuman ban yang nggak beli online karena besar dan berat. Ongkirnya pasti mahal. 5. Pengerjaan pemasangan variasi. Untuk pemasangannya dilakukan ke bengkel variasi motor. Tinggal bawa desain dan barang-barang yang mau dipasang. Ini sekalian urusan untuk ngakalin pemasangan. Walaupun di perjalanan akhirnya tidak semua yang seperti didesain aku lakukan perubahan atau aku beli, berdasar urutan pengerjaannya nanti menyesuaikan keadaan di lapangan. Jadi, fungsi desain itu membuatku punya patokan dalam melakukan pengerjaan dan pembelian agar tidak salah kerjakan dan tidak salah beli. Rencana pengerjaan lama 1 hari, tidak dihitung karena bareng dengan proses desain. Biaya 0. Keempat, pengerjaan modifikasi. Untuk pengerjaan modifikasi, untuk perubahan aku utamakan pada bagian-bagian yang terlihat saja, karena aku fokus hanya pada tampilan agar motor ini terlihat berubah total. Dan urutan proses pengerjaannya seperti ini. 1. Pengerjaan subframe. Untuk rangka bagian belakang hanya dilepas atau potong subframe-nya saja. Tidak perlu dipotong full rangka belakang. Bagian subframe adalah bagian yang aku lingkari dan bagian yang dilepas atau dipotong adalah di bagian yang digaris merah. Begitu subframe dilepas atau dipotong, ketinggian ujung belakang motor berkurang sekitar 7-8 cm. Kemudian disambungkan dengan pipa galvanis 3/4 in ketebalan 1,2 mm di bending untuk lekukannya. Di sini mulai ada sedikit perubahan dari desain. Hasil sambungan rangka yang awalnya didesain aku buat panjang 5-7 cm dipendekin jadi 2,5 cm. Ini masalah selera saja. Pengerjaan spakbor belakang dan mal alas jok. Spakbor belakang dibuat duluan karena harus menyesuaikan dengan sambungan rangka belakang. Bahannya plat galvanis tebal 1 mm. Di sini juga ada sedikit perubahan dari desain. Awalnya spakbor dibikin rata dan panjang, menjadi agak pendek dan sedikit melengkung. Untuk mal alas jok cuma dari plat seng saja sebagai contoh alas karena pengerjaan jok nanti full diserahkan ke spesialis jok. Pengerjaan koper samping dan koper bawah rangka. Untuk koper samping dan koper bawah rangka menggunakan bahan plat galvanis tebal 1 mm. Di sini juga ada sedikit perubahan dari desain. Awalnya tutup samping terbagi menjadi 2 bagian dan bagian depan yang besar ada lubang angin 2 buah menjadi 1 bagian koper aja dengan 1 lubang angin. Pengerjaan rangka tubular. Untuk rangka tubular tambahan menggunakan bahan pipa galvanis 1 in dengan ketebalan 1,5 mm. Bentuknya mengikuti dan menyesuaikan rangka, tangki, dan jok yang ada. Untuk koper rangka tubular, aku menggunakan bahan pipa galvanis 3/4 in dengan tebal 1,5 mm. Di sini ada juga sedikit perubahan dari desain. Yang pada awalnya aku pakai kawat jaring pada koper rangka tubular. Begitu sudah disimulasi ternyata lebih keren gak usah pakai kawat jaring. Pengerjaan subframe, spakbor belakang, mal alas jok, koper samping, koper bawah, rangka tubular, lama 5 hari, biaya Rp1.500.000. Pengerjaan pasang lowering kit shock belakang.
Untuk sok belakang diputuskan menggunakan lowering kit saja karena bisa turun maksimal sampai dengan kurang lebih 4,5 sampai 5 cm dan jok pun bisa terlihat rata. Sebenarnya bisa setel sok untuk diturunkan, tapi masalahnya turunnya nggak bisa banyak dan semakin turun sok menjadi semakin keras, ujung-ujungnya kenyamanan diabaikan. Untuk lowering kit sendiri ada 4 telan lubang dengan estimasi penurunan kurang lebih di lubang nomor 1 sekitar 1,5 sampai 2 cm, di lubang nomor 2 sekitar 2,5 sampai 3 cm, di lubang nomor 3 sekitar 3,5 sampai 4 cm, di lubang nomor 4 sekitar 4,5 sampai 5 cm. Ini hanya penurunan di center atau bagian tengah motor. Harga lowering kit sendiri Rp215.000 ya, mungkin sobat bisa dapat di harga yang lebih murah. Karena ingin turun maksimal, aku pasang lowering kit di nomor 4 dan di bagian tengah motor turun sekitar 4,5 sampai 5 cm. Dan untuk penurunan ketinggian di bagian ujung belakang motor turun sangat banyak, sekitar kurang lebih 20 cm. Kita bisa lihat di foto perbandingan sebelum dan sesudah dipasang lowering kit nomor 4. Sebelum pasang lowering kit, posisi motor masih terlihat nungging, dan sesudah dipasang, posisi jok terlihat rata. Ternyata di lubang nomor 4, walau terlihat ceper dan keren, ternyata ada masalah setiap berboncengan. Koper bawah rangka nyangkut ke ban, bahkan spakbor bawah ikut dimakan. Solusinya kemudian aku pindah lowering kitnya ke nomor 3 dengan perbandingan seperti di foto. Bagian belakang naik sekitar 4 cm dan posisi ini sudah aman karena nggak nyangkut lagi dan tampilan motor tetap terlihat proporsional. Pengerjaan pengecatan. Untuk pengerjaan aku tetap pertahankan warna asal, jadi aku pilih warna hitam gold yang dicat pada bagian spakbor belakang, koper samping, koper bawah, dan rangka tubular. Untuk cat aku pakai cat buat motor yang murah dan pengerjaannya tidak sampai pas mesin. Pengerjaan pengecatan spakbor belakang, koper samping, koper bawah, dan rangka tubular lama 3 hari, biaya Rp450.000. Pengerjaan pemasangan jok. Jok yang dipasang, bahan busa dilapisi kulit jok sintetis polos warna hitam. Alas jok dari plat galvanis tebal 2 mm. Pengerjaan pembuatan jok. Lama 4 hari. Ini nggak dihitung karena selesai bareng dengan pengerjaan rangka. Biaya Rp350.000. Kelima, pengerjaan variasi.